Kemarin pada acara Disney 2020 Investors Day berubah menjadi Comic Con Hall H panel versi mininya. Gimana enggak, pada acara tersebut dirilis judul film dan serial dari berbagai rumah produksi seperti Lucasfilm, Pixar, Disney Animation, dan Marvel Studios. Untuk Marvel sendiri kita mendapatkan berbagai trailer seperti trailer Falcon and the Winter Soldier, Loki, WandaVision, dan What If yang memiliki beberapa hal untuk kita breakdown. Untuk sekarang kita akan membreakdown trailer What If. Tapi jangan lupa dulu untuk subscribe channel kami sebagai dukungan kalian kepada kami. Apa saja yang terdapat pada trailer tersebut ya? Yuk langsung saja. Peringatan untuk kalian yang nonton video ini, dikarenakan minimnya informasi yang ada mengenai serial animasi ini, jadi kami mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan atau misinformasi atau ketidaklengkapan informasinya. Sebelumnya, bagi yang belum paham apa sih What If itu? Nah, cerita What If itu adalah jalan cerita yang terjadi di semesta alternatif yang terbentuk dikarenakan berubahnya suatu keputusan di suatu event. Misalnya nih, kalau di dunia nyata kalian ditawari sebuah pekerjaan, kalian menolaknya dan kalian menjadi pengangguran, seperti sekarang. Di What If, terjawab apa yang terjadi jika kalian menerima pekerjaan tersebut. Ya walaupun contoh yang agak gimana gitu, kalian pasti paham lah ya intinya. Nah, pada trailer What If dibuka dengan adegan Nick Fury yang masuk ke sebuah ruangan dan mendapati tameng Captain America yang membeku. Kalau kita lihat, tampaknya ini akan menjadi episode pilot atau pembuka di mana The Watcher akan memperkenalkan dirinya kepada Nick Fury pada adegan ini. Itu sebabnya percakapan mereka seolah-olah saling menyambung. Of endless possibility. Well, that doesn't sound ominous at all. Tapi bagian ini juga membuat kita berpikir bisa saja Nick Fury tidak sedang berbicara dengan The Watcher, tetapi dengan orang ini yang terlihat seperti sang dewa petir. Lihat, pagarnya sama kan? Dan bahkan masih dengan satu lokasi yang sama dengan panah yang dilihat oleh Nick Fury yang kemungkinan besar ditembakkan oleh Hawkeye. Bahkan dia berada di tempat yang sama dengan versi MCU-nya. Kita tidak tahu secara pasti apakah adegan ini akan berada pada satu episode yang sama karena adegan ini mirip sekali dengan adegan di film Thor MCU. Namun bedanya, Hawkeye versi MCU tidak menembakkan panahnya. Apakah Hawkeye di versi What If ini akan menembakkan panahnya dan mengenai Thor? Apalagi sempat muncul rumor bahwa yang akan menjadi Hawkeye bukanlah Clint Barton, melainkan Peter Parker. Dimana jika dipikir-pikir, perbedaan sikap dan sifat yang kita tahu antara dua karakter ini bakalan menghasilkan outcome yang berbeda juga. Tapi, coba kalian lihat baik-baik. Apakah ini lebih mirip Peter Parker atau Clint Barton? Buat teori kalian di bawah ya. Kemudian kita lompat ke adegan ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa pasukan Asgard sedang berjalan menuju ke podium yang dipimpin oleh The God of Mischief, Loki. Bahkan yang menjaga lokasi tersebut juga pasukan Asgard, sedangkan mereka padahal sedang berada di ruangan yang terlihat seperti ruang rapat PBB. Melihat ini, kita hanya bisa berpikir bahwa bagaimana jika Loki menjadi raja dari Asgard dan menjajah bumi. Well, kita tahu bagaimana keinginan dirinya yang sangat ingin menjadi seorang raja dan menguasai Midgard aka bumi yang dicintai Thor. Lalu kita melihat kalau yang menjadi Star-Lord bukanlah Peter Quill, melainkan T'Challa. Yaps, Black Panther. Melihat ini, pertanyaan yang muncul di benak kita adalah Seperti kita tahu, komik What If bercerita di semesta alternatif yang berdasarkan semesta inti yaitu 616 atau 616. Jadi kita aman dong bilang kalau What If animasi ini juga bisa kita ambil based on MCU ya kan? Nah karena itu, jika T'Challa menjadi Star-Lord, jadi apakah mungkin berarti Ego the Living Planet mencari istri sampai ke Wakanda? Karena kita tahu Peter Quill di MCU adalah hasil kawin silang sebuah planet dengan seorang manusia. Walaupun bukan berdasarkan MCU, di komik Peter Quill juga bukan seorang anak manusia biasa, melainkan anak dari Kaisar Jason dari Spartax, planet yang isinya ras humanoid. Pertanyaan kedua adalah siapa yang bakalan menjadi Black Panther? Well, jika T'Chaka belum mati, pasti dia yang bakalan menjadi Black Panther. Tapi mungkin saja semenjak kepergian T'Challa, Shuri yang bakal menggantikan. Tapi lagi nih, apakah benar begitu? Karena kita melihat kalau T'Challa dibawa oleh Yondu saat masih kecil.
Namun pada adegan ini kita melihat T'Challa memakai kalung yang khas dengan Wakanda. Bahkan mirip dengan kalung kostum yang di MCU. Ide gila jika kita berpikir bahwa ia akan menjadi Black Panther juga, ya kan? Namun satu yang pasti, di suatu titik tertentu, T'Challa bakalan kembali ke bumi. Kemudian kita lihat pesawat mereka masuk ke tempat yang kemungkinan adalah Nowhere, dimana jika berdasarkan MCU adalah tempat markas dari The Collector. Itulah kenapa kita lihat T'Challa berbicara dengan Howard the Duck, dimana kita tahu pada MCU ia adalah salah satu barang koleksi The Collector. Sekarang kita membahas mengenai Peggy Carter. Kita melihat bahwasanya Peggy yang menerima serum yang membuat Steve Rogers menjadi Captain America. Namun, apakah hal itu membuat ia menjadi Captain America? Tentu tidak. Melihat dari kostumnya, Peggy akan menjadi Captain Britain, di mana kalau di komiknya memiliki alter ego bernama Brian Braddock. Seperti kita lihat pada adegan ini, yang kita lihat pada background ada monumen yang cukup khas, yaitu Brandenburg Gate atau Gerbang Brandenburg, yang berlokasi di Jerman, lebih tepatnya di Berlin. Dengan begitu, kita bisa mencurigai bahwa kemungkinan Peggy Carter sedang melakukan sebuah misi rahasia. Ya, mungkin saja misi rahasia untuk membunuh Hitler, atau menyelamatkan seseorang yang tertangkap, seseorang yang penting bagi hidupnya. Karena terpilihnya Peggy menjadi penerima serum, bukan berarti Steve Rogers tidak akan menjadi apa-apa. Seperti kita lihat, selain menjadi cinta sejati Peggy, dia juga menjadi pilot dari kostum armor ala Mark I atau Ironmonger bergaya era Perang Dunia Kedua, yang dimana kita tahu bahwa kemungkinan besar itu dibuat oleh Howard Stark, bapaknya Tony Stark. Bersama mereka membela pasukan aliansi melawan tentara Jerman bersama tentara lainnya. Sekarang kita merubah haluan perhatian ke ahli sihir kita, siapa lagi kalau bukan Doctor Strange. Jika kita lihat sekilas di adegan ini, tampak terlihat di belakang ada pegunungan. Jadi, kita aman-aman aja menduga kalau dia berada di kamar Taj. Jadi pertanyaannya, kemana dia jatuh? Siapa orang ini? Dan siapa yang dilawannya? Kalau dilihat keadaan Strange yang terluka saat dia datang, tampaknya ini adalah awal dari perjalanan dia menjadi Doctor Strange. Tapi masih nggak tahu kemana tujuan dia terjatuh ini. Mungkin portal menuju tempat pelatihan? Kemudian seseorang yang botak dan membawa tongkat menuntun kita masuk ke dalam ruangan yang terdapat pohon di dalamnya, yang terlihat seperti sebuah perpustakaan. Kemungkinan orang ini adalah Biksu Tong. Bukan. Dugaan kuat ini adalah Wong atau bisa saja Mordo yang menuntunnya. Terus apa maksud dengan tongkat yang dipegangnya? Well, dari yang terlihat, besar kemungkinan itu ialah Kakara, tongkat yang biasa digunakan oleh pendeta atau biksu Buddha. Kurang atau lebihnya kalian bisa cari sendirilah ya. Jadi di ruangan ini kemungkinan Strange akan belajar menjadi penyihir yang menuntunnya menjadi The Sorcerer Supreme. Jika kita lihat lagi, Strange akan datang ke kamar Taj untuk belajar sihir, karena adegan ini dan ini terlihat seperti memakai pakaian yang sama. Kemudian dia berjumpa dengan Big Bad Boss yang akan dilawannya, karena di sini pakaian Strange sudah terlihat seperti murid yang sedang belajar sihir. Kemudian di sini dia sudah memakai full kostumnya, di mana menandakan Strange sudah siap untuk melawan musuhnya tersebut. Jika memang benar timeline tersebut, jika adegan ini dan adegan ini terjadi dalam satu waktu yang sama, berarti Doctor Strange sudah mampu mengeluarkan sihir sebelumnya dan tujuan dia datang ke kamar Taj hanya untuk mengendalikannya. Masuk akal nggak? Tapi siapa orang ini pasti kalian bertanya-tanya kan? Ya sama. Orang ini terlihat seperti Doctor Strange tapi dengan aura yang lebih kejam. Mungkin saja Raja Api Ozai? Siapa yang tahu? Tapi jika kita lihat pada potongan adegan di akhir trailer, kita bisa melihat bahwa Strange jahat ini memiliki tangan yang bisa diubah menjadi tentakel. Jadi siapa musuh Strange yang mampu merubah tubuhnya menjadi tentakel? Well, banyak sekali. Kita sebutkan aja sebagian, kalian bisa cari sendiri sisanya. Ada Suma Gorath, Dweller in Darkness, Null the Living Darkness, dan masih banyak lagi. Mungkin salah satu dari mereka kan yang bakal menjadi musuh. Tapi jika dilihat saat Strange ala Raja Api Ozai ini di adegan yang ini, dia sepertinya terlihat berada di dalam suatu kota atau dimensi lain. Sedangkan pada adegan ini dia melawan Strange di dunia nyata. Bisa saja itu adalah Necromancer, Strange versi jahat yang ditangkap dan dikurung oleh Eternity karena mencoba menangkap Eternity demi dirinya sendiri setelah ia membunuh Baron Mordo di semestanya. Mungkin di versi yang ini ia bakal menghancurkan semesta sendiri dan berambisi untuk menguasai semesta lainnya.
Ada juga kemungkinan Strange melawan dirinya sendiri untuk menjadi The Real Sorcerer Supreme. Tahu kan, seperti yang dilakukan oleh Hokage kita tercinta ini. Kemudian ada adegan Bucky Barnes versus zombie Captain America. Nah, kalau melihat ini, pikiran kita langsung traveling ke komik Marvel Zombies yang terjadi pada Earth 2149, di mana awal mula terjadi penyebaran virus zombie tersebut ialah Sentry yang datang dari semesta alternatif lainnya. Dia masuk ke semesta yang ini dan membawa sebuah penyakit misterius. Avengers termasuk Captain America, Kolonel Amerika di komik tersebut yang datang duluan ke TKP menjadi sumber penyebaran pertama ke seluruh dunia. Kurang lebih mungkin itu terjadi pada What If kali ini. Teori yang ada mengatakan bahwa wabah zombie ini terjadi saat Civil War. Ketika adegan ini, Agent Romanoff gagal menangkap senjata biologis yang jatuh dan merubah dirinya dan warga sekitar menjadi zombie. Begitu juga dengan Scarlet Witch, Falcon, dan Captain America. Lalu menyebar ke wilayah lain dan Bucky salah satu manusia yang tersisa. Itu sebabnya kita tidak melihat Scarlett Johansson, Chris Evans, Anthony Mackie, dan Elizabeth Olsen dalam jajaran pemeran What If. Keren kan? Jelas. Tapi ada plot hole dalam teori tersebut, yaitu dari kostumnya. Sebenarnya pengen sekali berhayal bahwa ini terjadi karena teori tadi, atau karena penggunaan serum super yang menjadi buruk. Tapi melihat sekali lagi kostum yang dipakai zombie Captain America dan Bucky, terlihat kejadian tersebut terjadi pada masa modern. Lebih tepatnya kurang lebih kostum yang dipakai saat Infinity War. Apakah bisa saja itu terjadi karena serangan Thanos ke bumi yang membawa penyakit? Mungkin saja. Oke teman-teman semua yang baik budi, sekian breakdown yang bisa kita berikan dengan keilmuan yang kita punya. Untuk adegan Captain Marvel kami tidak mengetahui info apapun tentang itu. Perlu diingat bahwa What If itu bercerita tentang kejadian yang tidak seharusnya terjadi dalam suatu event. Sesuai kita jelasin di atas tadi. Jadi banyak kemungkinan yang bakalan bisa terjadi. Kami mohon maaf jika ada yang salah karena sebenarnya breakdown bukan spesialisasi kami. Dan kami hanya mencoba semampu kami saja. Jika kalian ada memiliki teori lain, silahkan buat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan hidupkan lonceng notifikasi. See you on the next video.